Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Windu, ya. Channelnya informasi dan edukasi. Nah, semoga para penonton channel YouTube Pandu Windu selalu diberkahi dan selalu mendapat rezeki yang melimpah. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pandu Windu akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, ya, kelas 10 dengan judul teks laporan hasil observasi, ya. Nah, ini ya materi bahasa Indonesia kelas 10 SMK Pamandaka. Nah, nanti sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan, ya, pembelajaran. Kemudian pengertian teks laporan hasil observasi. Kemudian struktur teks laporan observasi. Ada ciri-ciri teks laporan observasi. Ada kaidah teks laporan observasi. Ada makna kata, istilah, ungkapan dalam teks laporan observasi. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu contoh analisis teks laporan hasil observasi. Nah, ya. Jadi materi hari ini lumayan banyak, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berhubungan dengan teks laporan hasil observasi, ya. Nah, semoga kalian menyimak dengan benar penjelasan dari Bapak, ya, agar kalian benar-benar memahami. Oke, kita mulai. Kompetensi dasar dari tujuan pembelajaran teks laporan hasil observasi. Ini ada kompetensi dasar. Ini, ya. Jadi dalam kompetensi dasar 3.1 memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi baik melalui lisan maupun tulisan. Kemudian keterampilannya menginterpretasi makna teks hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini kompetensi dasarnya berdasarkan kurikulum 13. Nah, ya, sebelum masuk ke pengertian tujuan pembelajaran, ya, kalian jadi mengetahui pengertian struktur teks laporan hasil observasi. Ini pengertiannya. Nah, kita share lagi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, yang namanya pengamatan atau observasi berarti dilakukan oleh panca indera mata, ya, atau dengan penglihatan, mengamati. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ya, klasifikasi itu penggolongan, ya. Misalkan yang termasuk golongan buah bervitamin C. Nah, klasifikasikan ada buah apa saja, ya. Itu yang disebut dengan teks laporan hasil observasi, ya. Nah, kemudian ada struktur teks laporan hasil observasi, ya. Ada 1, 2, dan 3.
Jadi dalam struktur teks laporan hasil observasi ada yang disebut dengan definisi umum atau pembukaan. Nah, bagian ini memberi penjelasan kepada pembaca mengenai konsep atau definisi umum terkait objek observasi sehingga pembaca paham terkait apa yang akan dibahas pada teks tersebut. Nah, misalkan kalian membaca teks buah semangka. Nah, definisi umum biasanya ada di kalimat pertama. Ya. Misalkan, semangka merupakan buah asli dari Indonesia. Itu yang disebut dengan definisi umum. Nah, kemudian ada deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini disajikan penjelasan lebih detail mengenai objek observasi. Untuk contoh objek observasi yaitu minuman kemasan. Penulis dapat mencantumkan jenis-jenis minuman kemasan yang beredar di Indonesia, kandungan dari masing-masing minuman, serta pengetahuan tentang manfaat dan bahaya dari zat-zat tersebut. Ini deskripsi bagian-bagian dari objek yang kalian amati. Ya, misalkan kalian mengamati itu tadi buah semangka. Ya. Nah, bagian-bagian buah semangka itu apa saja, ya, misalkan dari segi kandungan isinya bermanfaat apa tidak, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, pada bagian ini penulis diberi ruang untuk menjelaskan manfaat dari objek observasi ataupun hasil observasi yang dilakukan bagi pembaca. Dalam contoh observasi mengenai minuman kemasan, pembaca dapat mengambil manfaat berupa pengetahuan terkait minuman kemasan untuk kemudian menentukan apakah itu bermanfaat atau justru berbahaya. Nah, ya, jadi deskripsi manfaat itu kita mengambil manfaat dari objek yang kita amati. Manfaat buah semangka untuk tubuh apa? Itu harus bisa menjelaskan. Ya, paham ya untuk struktur ya. Oke, kalau paham, kita lanjut. Oke. Ke bagian ini, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ini ya, menggunakan frase kata benda diikuti dengan genre dan deskripsi. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri, dan lain-lain. Ya. Verba itu kata kerja. Misalkan buah semangka merupakan, buah semangka adalah, itu adalah verba relasional. Kemudian menggunakan verba aktif. Alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Perilaku ya, kalian mengamati hewan misalkan ayam. Nah, perilaku ayam ketika mau bertelur itu seperti apa. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan tambahan dan serta, perbedaan, bersamaan, bertentangan, ini konjungsinya. Kemudian menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Nah, berarti biasanya menggunakan paragraf deduktif. Ya, jadi kalian menerangkan dari yang umum baru ke yang khusus. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, ya, dan lain-lain. Inilah ciri-ciri teks laporan observasi. Nah, di sini ada kaidah teks laporan hasil observasi. Nah, bersifat global dan universal, ya, jadi menyeluruh, ya, merupakan hasil penelitian terkini, ya, jadi yang sekarang, yang saat ini terkini itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal, jadi hanya satu. Tidak ada penutup dari pengarah, ya. Tidak perlu ada kata-kata
ini adalah kaidah teks laporan hasil observasi. Kemudian ada makna kata, istilah, ungkapan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini ya. Makna kata atau makna leksikal merupakan arti dari sebuah kata yang bersifat lepas, artinya tidak terikat oleh konteks. Contohnya, kata senang memiliki arti gembira, kata aman memiliki arti tentram. Nah, ini makna kata ya, yang tidak terikat oleh konteks. Makna istilah ya, jadi leksikal itu istilahnya makna yang bukan sebenarnya. Istilah merupakan sebuah kata atau gabungan dari kata yang mengandung makna, keadaan, sifat, dan juga konsep proses dari sebuah bidang tertentu. Ada istilah-istilah kedokteran, istilah-istilah bahasa Indonesia, ya, istilah-istilah biologi, itu banyak ya. Kemudian menggunakan makna ungkapan. Ungkapan merupakan gabungan dari kata dengan makna yang sudah menyatu. Makna dari ungkapan adalah makna kiasan atau tidak sebenarnya. Misalkan besar kepala, ya, buah dada, buah tangan, itu adalah contoh-contoh ungkapan. Gulung tikar, ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh analisis teks laporan observasi. Nah, ini ya. Contoh analisis struktur teks laporan observasi. Nah, sini ada wacana ya dengan judul Semangka Buah yang Menyehatkan Jantung. Nah, di sini ada wacananya ya, sudah Pandu Windu kasih ciri ya, warna kuning di sini buah semangka termasuk buah yang sangat populer di Indonesia. Nah, ya. Ini disebut dengan deskripsi definisi. Nah, ya. Kemudian yang warna merah, nah ya, ini deskripsi bagian ya, menjelaskan isi kandungan yang ada pada semangka. Nah, yang warna kuning, nah yang ini adalah deskripsi manfaat ya. Jadi menjelaskan manfaat buah semangka bagi tubuh. Nah, ya, ini contohnya. Oke. Ini ya. Struktur pernyataan umum. Nah, di sini ada penjelasan berupa definisi. Nah, semangka termasuk buah yang populer di Indonesia ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian aspek yang dilaporkan, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, kandungan yang terdapat dalam semangka. Deskripsi manfaat ya, khasiat dari semangka ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami materi hari ini ya tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, kalian bisa berlatih mengamati sebuah objek, kemudian kalian analisis strukturnya ya. Ada pernyataan umum dan ada aspek yang dilaporkan ya. Kalau pernyataan umum ya berupa definisi, kalau aspek yang dilaporkan berupa deskripsi bagian dan deskripsi manfaat ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.